Bro Dennis. Halo kak, apa kabar? Apa kabar? Baik, baik. Akhirnya kita jadi live bareng. Iya, Ya, gara-gara ini ya, gara-gara apa? konten live trading, trading for living. Yes. Soalnya kan aku mikir nih, selama ini kan kontenku terlalu serius banget nih. Terus kemarin sempet Dennis buat satu konten Ya, yang, kayaknya menarik. Kita konten yang agak santai untuk mungkin dapat generasi yang lebih di bawah saya, di generasinya Dennis. Kayaknya asik nih kita bahas masalah trading for living, karena selama ini kan banyak ya, orang yang mungkin nggak kebayang trading for living itu seperti apa gitu kan. ya. Setuju, Seperti setuju. Karena banyak banget memang teman-teman yang setiap kita bahas mengenai trading, baik itu di instrumen apapun ya, mau di saham, di kripto dan lain sebagainya, banyak persepsi dari mereka bahwa wah kalau bisa trading berarti kita nggak perlu kerja lagi nih kok, berarti kita nggak perlu bisnis lagi, nggak perlu dagang lagi, kita bisa hidup nih dari trading. Nah, cuman kan nah, memang untuk itu kalau menurutku pribadi nggak semua orang bisa ya, makanya hari ini kebetulan kita dapat kesempatan untuk live bareng Ko Bernard, ya kita bisa dapat ilmu baru nih untuk belajar bareng. siap. Ayo kita diskusi santai aja bro. Kita Oke. Nah, diskusi santai kok aja. Mm-mm. kalau ngomongin pertama ya langsung ya kita langsung ke judul dan topik kita hari ini nih, soal trading for living. Nah, Mm-mm. menurut Ko Bernard sendiri memungkinkan nggak sih kalau misalkan kita benar-benar cuman dapat penghasilan dari trading tanpa kerja lagi, tanpa bisnis yang lain-lain, benar-benar cuman di depan layar aja nih kita trading. Misalnya kita ngomong di saham deh. Oke, karena saya di saham, saya Ya, ngomongnya di saham ya, karena memang ya, kalau yang selain saham mungkin saya ngomongnya nggak relevan karena saya ya, memang gedenya di saham. ya. Saya pribadi, saya menjalanin trading for living dari 2015 sampai Nah, sekarang. sekitar Belum 8 tahunan ya. benar. Sebelumnya kan memang ya kita belum full time trader lah, kita masih semi-semi lah ya. Cuma memang gini, Dennis, yang banyak orang sering salah kaprah masalah trading for living. Orang selalu begitu cuan satu dua kali, mereka langsung merasa mereka ini ekspor dan mereka merasa oke lah, cuan satu dua kali ini representatif untuk saya aplikasikan seumur hidup dalam dunia trading. Ya, Atau bukan satu dua kali lah, cuannya satu dua momen. ya. Nah, Misalnya pas padahal kan kita 2020 ya, ya 2020, 2021 ya. exactly. Jadi kita ini tahu instrumen apapun bagi saya itu nggak ada yang naik terus. Instrumen Ya, apapun. Kita mau ngomong kripto, kita mau ngomong forex, kita mau ngomong komoditi, ya, even saham, itu udah ada yang naik terus. Dan kalau kita ngomong kita ini pengen jadi seorang trader, kalau saya pribadi sih, saya selalu ngomong, kalau lu siap menjadi seorang trader, itu sama kayak lu harus siap untuk buka toko. ya. Jadi, mental buka toko itu harus ada. Mental buka toko itu seperti apa sih? Simple, Dennis. Kita kalau buka toko, itu kan kita pasti punya modal tertentu nih. Ya, Misalkan, aku mau buka toko baju, modalku 10 juta. ya, Dengan modal 10 juta ini kan aku pasti kulaan baju nih. Wah, ya, ambil baju entah impor dari Thailand, entah aku di Pasar Pagi atau di Mangga Dua, aku impor nih. Nah, dalam proses kita nyetok baju ini, pasti kan ada kalanya, bajunya udah nggak model lah, bajunya udah ketinggalan zaman ya. lah, bajunya rusak lah, yang mungkin kita udah tahu bener-bener trennya sekarang apa, ternyata nggak sesuai yang kita harapin. Nah, kalau Ya. hal seperti itu terjadi, berarti kan kita harus siap apa? Ya berarti baju yang kita salah kulaan, yang rusak, yang katakanlah salah baca tren, ya kita harus siap jual murah supaya habis. Ya. Supaya modal kita yang 10 Putar juta lagi. ini muter lagi. Seperti itu kan. Ya, Terus kan banyak orang yang mindsetnya gini, dan kalau cuma modal 10 juta, itu gimana caranya aku bisa gede ya? Kalau ya, modalku 10 M, aku dapat 1% sebulan aja udah bisa hidup. ya, Nah, kalau 10 juta dapatnya 1% sebulan, aku kan nggak bisa ya, hidup. Tentunya sama kayak kita dagang baju kan. Kalau kamu cuannya tipis, berarti dagangnya harus apa? Turnover-nya harus besar. gede.
betul. Kalau turnover-nya harus gede, berarti apa? Barangmu harus muter cepat. Ya, Jadi ini yang orang ini kadang menurut saya salah. Dia pengennya jadi trader, tapi mindsetnya mindset investor. oke. Oh, barangnya aku keep, nanti bagger baru aku jual. Nah, bagger dari 10 juta, ya 20 juta. Tapi lama waktunya, nggak bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Benar, dan barang bagger ini nggak pernah ada yang menjanjikan hari ini beli, besok lusa bagger. Ya, Rata-rata saham yang bagger seperti ini butuh waktu. Karena betul. apa? Biasanya dari perusahaan yang corporate action, perusahaan yang turnaround. Ya, Nah, ini kan butuh waktu, nggak instan. Ya oke lah kalau kita ngomong kayak kripto. Kripto pun bisa bagger juga butuh waktu gitu kan. ya betul. Nah, bagi seorang trader, musuh kita itu waktu. Ya, Bayangkan kalau kita ini punya modal 10 juta, tapi sehari kita bisa 8, 9, 10 kali posisi. Mungkin sekali posisi cuma untung 0,3% net ya setelah potong fee ya, ya, 0,2%. Ya kalikan aja lah berapa kali putaran trading. Itu baru bisa menambah, memultiply kemampuan kita dari modal kita yang kecil. ya. Itu. Nah, kalau kita sendiri nggak siap dengan mental seperti ini, kita cut loss nggak bisa, kita ini sayang barang, kita ini nggak bisa TP, ya jangan trading for living dulu. Oke. Kayak gitu. Nah, Nah, kalau menurut Dennis kira-kira gimana nih kalau dari pengalamannya Dennis sendiri? oke. Kalau menurut aku sih sebenarnya gini kok, kalau misalnya ngomongin periode ya, kayak kalau Bernard bilang tadi di momen, kalau di 2020 ya itu oke lah gampang ya, itu bonus round, semua pasti cuan, teman-teman di sini juga pasti semuanya profit. Habis itu kalau masuk 2021 kita kan ketolong gara-gara ada saham-saham call ya. Ada saham-saham call naik ya kan. Sorry, tag ya, maksudnya tag 2021, habis itu 2022 ketolong saham call. Jadi portonya ya legit lah naiknya, kelihatan gitu ya. Kita mau misalkan kita backtest, kita pakai profitnya buat hidup, menurutku sih bisa gitu di 2021, 2022 dan 2020. Nah, tapi pas masuk 2023 nih, khususnya di porto saham, dari pas awal tahun ya kan, nggak kemana-mana, habis itu ya ada profit tapi ada rugi juga, ada profit ada rugi juga, pas dicek kan di Excel, ini porto aku pribadi ya, misalnya aku lihat, wah kalau kayak gini sih lumayan berat gitu ya, apalagi kelihatan yang pas bulan Oktober kemarin banyak cut loss segala macem, kalau kayak gini lumayan berat ya. Tapi kalau misalkan di momen tertentu seperti 2020, 2000 sampai 2022 malah menurutku lebih gitu. Dari persentase yang kita ambil daripada modal itu malah menurutku udah lebih dari cukup gitu. Tapi kalau 2023 ini cukup berat. Nah, aku pribadi pun sampai sekarang ya nggak trading for living karena jujur kalau misalkan emang ada profit dari trade, aku selalu pindahin ke porto invest kok. Jadi aku makan, aku misalnya untuk kebutuhan sehari-hari aku ambil dari kerjaan, dari endorsement dan sebagai macamnya. Nah, kalau menurutku pribadi yang susah itu dua sih. Pertama jelas modal gitu. Karena kalau misalkan modal kan nggak semua orang punya kapasitas dan modal yang sama. Kayak yang tadi Ko Bernard bilang, misalkan kita punya 10 juta, kita punya 20 juta, kita mau trading nih. Oke, kita bisa profit nih, misalkan konsisten 5% sebulan. Nah, tapi tetap nggak cukup juga, ya kan? 5% dari 10 juta, 500.000, nggak cukup untuk hidup. Nah, yang kedua, kalau modalnya udah siap, mengenai psikologi. Karena kalau misalkan kita nggak trading for living, ibaratnya rugi nih, loss beruntun misalnya 3 bulan berturut-turut, hasilnya rugi 2%, porto rugi 3%, kita tetap bisa hidup, kita tetap bisa makan, kita tetap bisa, ya, nggak ada masalah. Tapi sedangkan ketika kita trading for living, wah berarti kan kita nggak bisa withdraw, kita harus pakai dana darurat kan untuk hidup. Nah, sebenarnya itu menurut aku pribadi. Jadi aku pribadi belum bisa trading for living. Tapi yang aku mau tanya ke Ko Bernard mengenai sebenarnya modal realistis nih. Misalkan teman-teman di sini memang udah terjun ke market, udah 5 tahun, udah 6 tahun, udah 7 tahun, udah lewatin. Berarti masa sulit kan 2019 udah lewatin. Habis itu masa enaknya 2020, 2021 juga udah lewatin. Nah, sekarang kan udah kembali ke masa biasa lagi, ibaratnya udah nggak ada bonus round lagi. Nah, menurut Ko Bernard itu kalau misalkan kita mau trading for living, itu yang perlu kita siapkan dari sisi modal dulu ya. Dari sisi modal itu kurang lebih nominalnya itu berapa, dan target profit realistisnya itu berapa kok kira-kira per tahun gitu, atau per kuartal atau per bulan? Oke, saya ngomong masalah dana darurat dulu nih, karena kan Ya, tadi Dennis sempat masalah dana ya, darurat. Rata-rata cycle krisis di market
itu 9 bulan sampai 12 Ya, bulan. kurang Jadi lebih. apabila kita mau trading for living, kita harus siap dana darurat 12 bulan dulu. Ya. Ini kalau shit happen, kita hidup, gitu Ya. kan. Itu yang paling pertama dulu nih. Terus yang kedua, modal realistisnya berapa? Kalau kita modal cuma 10 juta, sebulan 5%, kan nggak hidup juga ya, cuma Ya, ya. 500 ribu. Ya, ya. Makanya tadi yang saya bilang, modal boleh 10 juta, tapi puterannya yang harus kita main. Ya, betul. Jadi turnovernya. Jadi misalkan satu hari nih, kita modal 10 juta. Kita tektokan mungkin bisa 3-4 kali posisi. Ya. Ya realistis lah kalau market seperti 2023, sehari tiga posisi deh. Nggak usah Oke. banyak-banyak deh. Sehari Ya. 3 posisi. Berarti day trading Berarti ya kok ya? Day trading day ya? Ya. trading. Day trading. Jadi kalau kita mentalnya mau sebagai full day trader, ya kita harus siap day trading nih. Ya. Nah, kita ngomong turnover dulu. Oke. Kita ngomong bisa 3 kali in out gitu kan. Berarti kan dari 10 juta kita bisa dapat omset 30 juta nih. Ya. Nah, kita ngomongnya omset nih. Jadi anggap aja lu buka toko, lu modal 10 juta, tapi barang lu bisa muter Ya. sehari 3 kali gitu kan. Berarti lu punya turnover kan 30 juta. Nah, katakanlah dari 20 hari trading, lu trading cuma 10 hari deh. Oke. Jadi dari 30 itu kan berarti kan lu dapat perputaran 300 juta. Ya. Ya, dari 300 juta, lu kalau bisa dapat total dari 300 juta itu 5%, ya lu hidup. Ya, 15 juta. Oke. Ya, jadi kuncinya apa? Ya, mental lu udah sampai di situ belum? Untuk in out, in out. Lu udah bisa disiplin masalah cut loss belum? Hmm. Lu udah siap ruginya belum? Ya. Nah, kalau ini yang harus selalu tekenin ke teman-teman. Karena apa? Kita untuk trading saham, saham itu instrumen yang pasti rugi. Oke, pasti rugi gimana maksudnya kok? Lu beli saham di harga yang sama, lu jual di harga yang sama, lu udah rugi fee. Oh ya, ya, betul. Setuju. Ini yang instrumen yang pasti rugi punya nih. Belum lagi satu Lu jual di bid, satu di over ya. Belinya di over, jual masih di bid lagi. Beda satu tick. belum lagi kita harus Ya. antri. Nggak usah deh kita ngomong, nggak usah antri deh. Kita Ya. bisa beli 100 jual 100. Ya. Lu udah rugi fee loh. Rugi fee. Betul. Ya kan? Jadi yang paling penting dari kita jadi full time trader itu satu, kita ini ekspektasinya harus dijaga. Oke. Ekspektasi dan mental itu yang nomor satu. Nah, kalau kita udah dapat, oh ya berarti kalau aku jadi full time trader, aku harus disiplin, aku harus siap cut loss, aku harus berani take profit. Ini nih Ya. orang juga kadang susah berani take profit. Orang itu kadang apa? Kalau Serakah. rugi dikekepin terus, cuan dikit dijual. Ya, 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 ya. Benar, benar. Aku pun awal-awal dulu begitu. Betul, 1% close, 1% close. Orang itu cenderung berani nahan rugi, nggak berani nahan untung. Ya. Nah, ketika berani nahan untung, kadang kebablasan. Nggak berani take profit. I see. Aduh, kali ini kalau tak jual besok naik. Untung kemarin nggak tak jual. Aku tak jual sekarang lebih tinggi. Tak jual besok mungkin lebih tinggi. Tak jual lusa lebih tinggi lagi. Apa benar seperti itu? Nah, kalau kita trading, kita itu melihat semua saham itu anggap aja komoditas deh. Kita ngelihatnya pure by technical. Karena kita ngomongnya apa? Lu beli nggak sampai sejam 2 jam lu jual. Jual. Ya, betul. Jadi Kan ibarat itu. saham jelek pun bisa naik lah kalau dalam jangka waktu pendek. Ya. Jadi kalau kita ngomong trading for living, ya kalau ada saham dengan fundamental bagus, itu mungkin memberikan keyakinan kamu. Walaupun Ya. bagi saya, kalau kamu cuma mainnya ngeklik cuma sejam 2 jam, ya lu main trend aja, lu main technical Ya. aja. Trend is your friend. Udah, walaupun sahamnya fundamentalnya bagus banget, kalau secara technical nggak bagus, kalau lu mau trading for living, Ya, jangan lu beli. ngambil tuh technicalnya lagi nggak bagus, walaupun fundamental bagus, ya akhirnya barang lu bakal nyangkut. Ya. Nah, ketika barang lu nyangkut, lu nggak bisa muter barang berapa kali selama berapa hari, itu kan lu harus tahu. Ya. Kayak gitu. Itu nggak bisa.
Jadi memang mentalnya harus beda. Mental investor sama mental trader itu beda. Bukan berarti kita nggak boleh jadi investor ya. Ini kan Ya, ya, trading for living. Kalau ya. memang kamu siap menjadi seorang investor, ya it's okay. Berarti jangan stop kerjaanmu yang sekarang. Lu kerja yang benar di perusahaan atau di bisnis lu Cari punya extra money, lu ya, put di saham, ya. investing. Nggak perlu aktif trading, is okay. Tapi kalau lu memang udah niat, oh oke lah, kayaknya aku bisa nih. Aku udah cuan konsisten selama setahun, mungkin winning rate-ku ada 70-75%. Oke, aku mau coba trading for living. Nah, tapi cara lu menang dalam 70-75% itu ternyata dari saham yang lu hold selama 9 bulan, 10 bulan. Ya. Nah, meanwhile lu hold, lu makan apa, Pak? Ya, nggak bisa. Betul. Lu 10 juta, lu backer selama 9 bulan, lu dapat cuma 10 juta. Sebulan sejuta. Makan apa lu, Pak? Cukup, ya. Kan gitu ya. Ya. Jadi kalau memang lu ngincernya memang, wah aku percaya saham fundamental, ini barang under value, ini barang pasti aku simpen 5 tahun, bisa kali 3, kali 4. Pastikan kamu bukan trading for living. Ya. Kalau kamu trading for living kayak gitu, nggak bisa living. Bisa. Oke, I see. Kayak, Itu kan kita ya. tahu diri dulu kalau menurut saya. Oke. Itu kan tadi yang Ko Berat bilang bagus banget ya. Berarti kita lihat dari turnover. Jadi bukan cuma sekedar modal gitu ya. Kalau modal kan kita bisa bilang misalnya, wah 30 juta, misalnya kan 50 juta, ya kecil. Tapi kalau kita udah lihat turnover kan itu jadi besar. Jadi omset kita ya, jadi omset dagangan kita. Nah, Betul. tapi balik lagi seperti yang kita ngomongin tadi 5% ya kok. 5%. Itu kan tadi ya angka yang kita tadi asal sebut lah. Sedangkan ketika kita memang udah, misalkan kita udah punya modalnya, kita udah punya skillnya, kita memang udah memutuskan untuk trading for living, berarti kan mesti ada ekspektasi ya kok. Mesti ada ekspektasi yang realistis tentunya, kurang lebih kita bisa dapat berapa persen nih. Nah, di konten yang waktu itu ya sebenarnya yang komen itu kan aku sempat jelasin ke teman-teman, dan itu menurutku pribadi ekspektasi profit yang realistis itu ya di sekitar 3-5%. Kalau emang di atas itu ya berarti emang kita lagi dapat momen, ya emang kita itu anggap bonus lah.